Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu kisah cinta dari salah satu Rasul Tuhan Yesus bernama Simon yang disebut juga Petrus. Pertama kita akan melihat sosok seorang Petrus sebelum kejadian dia menyangkal Yesus. Alkitab menggambarkan seorang Petrus sebagai seorang pemberani, outgoing banget gitu, tipikal seorang leader mungkin, militan, bahkan sedikit agresif bagi sebagian orang. Petrus adalah satu dari orang pertama yang dipanggil Tuhan Yesus mengikut dia. Petrus yang satu-satunya murid yang berani berjalan di atas air mengikut Yesus. Petrus juga yang mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu bisa baca itu di Matius 16 ayat 18-19. Namun siapa sangka Petrus yang sama bisa sampai menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin kita berpikir kok bisa? Murid Tuhan yang luar biasa kok bisa menyangkal Tuhan? Tepat setelah Petrus menyangkal Yesus dan ayam berkokok, Petrus melihat Yesus yang memandangnya bukan dengan penghakiman tapi dengan kasih. Maka menangislah Petrus dengan amat sedihnya. Dia menyesal. Di titik inilah saya melihat sosok Petrus yang lain. Sejak momen itu kita tahu bahwa Petrus tidak lagi berjumpa dengan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya membayangkan Petrus seperti berada di titik terendah dalam kehidupannya. Dari seorang nelayan biasa, dia dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Berjalan melayani dalam suka dan duka bersama Tuhan. Dan pas di ujung kehidupan Yesus sebagai manusia, Petrus justru melakukan kesalahan. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak berkesempatan untuk rekonsiliasi dengan Yesus karena Yesus sudah mati. Hidupnya seolah kehilangan harapan, kehilangan arah, terjebak dalam penyesalan bercampur kerinduan kepada Tuhannya. Sampai kemudian di Yohanes 21 yang menuliskan pertemuan Petrus dengan Tuhan kembali di tepi Danau Tiberias. Saat Petrus kehilangan arah dan pengharapan, dia kembali bersama saudara-saudaranya mencari ikan, menjala ikan. Dan mereka tidak menemukan ikan sampai Yesus hadir kembali, menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan kita tahu ceritanya akhirnya mereka menangkap banyak ikan. Bukankah dengan cara yang sama Tuhan memanggil Petrus menjadi muridnya di awal cerita Petrus menjadi murid Tuhan? Kita bisa baca itu di Lukas 5 ayat 4-6. Bapak Ibu, kesalahan tanpa rekonsiliasi dengan Tuhan dapat membuat kita kehilangan arah, membawa kita menjauh dari panggilannya dan dari kasih itu sendiri. Petrus mengira dia sudah gak layak lagi. Sampai momen di tepi danau itu, saat Yesus menjumpainya dan bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Sebagai murid Yesus, setiap kita pasti mengalami ups and downs kehidupan, baik dalam hubungan, dalam pekerjaan, bahkan mungkin dalam pelayanan. Kita mungkin sering menyakiti Tuhan dengan sikap kita, dengan kesalahan kita, dengan penyangkalan kita. Ketika kita melakukan semuanya itu, iblis mungkin akan terus mendakwa kita dengan ketidaklayakan dan sebagainya. Ingatlah akan kasih Tuhan. Ingatlah kasih itu. Dia akan menuntun kita kembali ke jalur yang benar. Tuhan itu setia dan mengasihi kita jika kita menyesal akan perbuatan kita. Hari ini, jika rasanya kita sudah kehilangan arah, rasanya sudah mau menyerah, ingatlah Tuhan menunggu kita di tepi danau itu dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Jesus love you.